50092210091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum termodinamika yang kedua, yaitu siklus refrigerasi. Latar belakang dari diadakannya praktikum ini, yaitu di mana termodinamika yang merupakan suatu cabang ilmu yang menitik beratkan pada energi, terutama bagaimana energi panas dan kerja saling berhubungan. Salah satu bentuk penerapannya adalah siklus refrigerasi, yang merupakan salah satu proses digunakannya untuk menurunkan suhu zat yang akan sampai titik terendah daripada suhu lingkungannya. Proses ini dilakukan dengan membentuk sebuah siklus tertentu yang dinamakan siklus refrigerasi. Refrigerasi memiliki keterkaitan yang erat dengan pendinginan, di mana pendinginan merujuk pada pelepasan panas dari zat yang akan diinginkan. Beban pendinginan mengacu pada jumlah panas yang ditransfer dari sistem pendingin udara pada setiap saat. Beban pendinginan terdiri dari panas yang berasal dari ruangan dan juga panas yang berasal dari tambahan. Sehingga praktikum termodinamika ini dilakukan dengan fokus pada siklus sistem refrigerasi dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang siklus termodinamika yang terjadi pada mesin refrigerasi dan kinerjanya. Tidak hanya itu, kita juga ingin mencari tahu tujuan untuk menentukan nilai koefisien performance atau COP dari mesin refrigerasi. Contohnya adalah AC, pengondisian udara. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Dari praktikum ini didapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana siklus termodinamika pada mesin refrigerasi. Kemudian bagaimana cara menentukan koefisien performance atau COP pada mesin refrigerasi, baik pada siklus ideal maupun siklus nyata. Dari rumusan masalah ini kita dapat dua tujuan, yaitu memahami proses siklus refrigerasi termodinamika pada mesin refrigerasi dan bagaimana kinerja mesin refrigerasi untuk menentukannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan harga koefisien performance atau COP dari suatu mesin refrigerasi pengondisian udara dengan AC contohnya, baik pada siklus ideal maupun siklus nyatanya. Kemudian yaitu bab metodologi. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu heavy AC, termometer bulb, tabel termodinamika, dan diagram pH R134A. Prosedur dari praktikum ini yang pertama, nyalakan unit pengondisian udara. Kemudian prosedur praktikum yang pertama yaitu nyalakan unit pengondisian udara dengan memutar tombol power supply, tegangan ke 3 fase ke posisi on. Kemudian nyalakan kompresor dengan menekan saklar on pada kompresor. Atur fan speed control menjadi 30 knot dengan menggunakan stopwatch. Tunggu hingga 3 menit
hingga pembaca alat ukur berada pada keadaan yang stabil. Kemudian amati yang ditunjukkan oleh alat pressure gauge pada kondensor dan evaporator. Catat hasil pembacaan yang ada di pressure gauge. Ulangi langkah ketiga sampai langkah keenam dengan melakukan variasi terhadap fan speed-nya, yaitu dengan 5 variasi fan speed: 30, 40, 50, 60, dan 70 knot. Selanjutnya dari praktikum yang kami lakukan, didapat sejumlah hasil data di mana kecepatan blower pada 30 knot, 40 knot, 50 knot, dan 70 knot menghasilkan T evaporator dan T kondenser yang berbeda-beda. Dari hasil yang berbeda ini, kita mendapatkan hasil dari sejumlah variasi tadi dengan COP dan efisiensi yang berbeda-beda. Dengan COP yang berbeda-beda. Akan tetapi, dari semua data ini mereka memiliki sebuah sedikit kesamaan, di mana efisiensi yang didapat antar sistem hampir mendekati sama. Nah, untuk skema dari alat yang kita gunakan sendiri kurang lebihnya sama seperti praktikum yang sebelumnya, di mana ada 4 komponen utama, yaitu kompresor yang bertujuan untuk mengompres udara sehingga pressure dan suhunya naik drastis. Kemudian ada kondenser yang berfungsi untuk mengubah dari gasnya menjadi udara. Dari gasnya menjadi cair tanpa mengubah tekanan. Kemudian ada expansion valve yang bertujuan untuk melakukan ekspansi terhadap cairan yang ada di sana. Dan kemudian evaporator yang menurunkan suhunya sehingga terjadi perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum P2 siklus refrigerasi didapat sejumlah pembahasan dari data yang didapat pada praktikum ini dengan 5 variasi kecepatan blower yang berbeda mulai dari 30 knot, 40, 50, 60 hingga 70 knot. Dengan menyalakan alat pengondisian udara dengan memutar tombol power supply, didapat sebuah hasil efisiensi yang mendekati sama. Seperti pada 30 knot kita mendapat 0,527, pada 40 knot mendapat 0,5211 dan 0,5193 pada 50 knot, 0,5163 pada 60 knot, dan 0,51632 pada 70 knot. Dari data ini dapat ditarik terang bahwa perbedaan kecepatan blower tidak berpengaruh besar terhadap efisiensi. Seharusnya tidak berpengaruh sama sekali. Pada percobaan ini, beberapa proses fisik yang terjadi adalah seperti peralatan HVAC yang sudah dinilai tua, sehingga mempengaruhi nilai suhunya dan dirasa memerlukan kalibrasi atau penggantian. Selain faktor-faktor tersebut, kita juga ada faktor human error, yaitu kesalahan praktikan dalam melakukan perhitungan maupun pembacaan data, sehingga sejumlah data tidak sesuai dengan teori yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian penutup pada praktikum kali ini yaitu kesimpulannya. Pada proses ini berpusat pada siklus pendinginan yang bertujuan untuk mencari efisiensi dari alat pendinginan tersebut. Contohnya pada kali ini adalah alat AC atau air conditioning. Selanjutnya yaitu besarnya variasi kecepatan putar kipas tidak berpengaruh terhadap efisiensi sistem. Saran dari kami adalah dikarenakan alat yang tidak sepenuhnya akurat sehingga didapat data yang sedikit berbeda dari apa yang diperkirakan dan apa yang diteorikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi ulang atau penggantian terhadap sistem atau alat yang kita gunakan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penulisan laporan ini. Selanjutnya yaitu lampiran, di mana pada lampiran ini kita melakukan perhitungan manual, terutamanya adalah perhitungan entalpi pada proses 1 hingga proses 4.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.